Dulu kita bertiga sering main di taman ini, Van. Aku, kamu, dan Rev. Virgo, ada waktu bentar. Aku mau ngomong. Tentang apa, Rev? 3 hari lalu, kamu bilang kalau kamu di kantin kan? Tapi ada yang rekam kamu masuk lab. Hah? Kamu udah kayak detektif aja, Rev. Jadi sekarang, kamu nuduh aku yang bunuh Evan? Aku nggak nuduh, aku cuma mau tahu kebenaran aja. Apa kamu tahu? Evan bilang sama aku kalau kamu itu gampang dimanfaatin. Kapan dia bilang gitu? Kemarin malam, dia kirim pesan ke nomorku. Jadi maksud kamu, Evan belum mati? Kamu pikir orang kayak dia gampang mati? Kamu paling tahu Evan kayak gimana. Tunggu, itu berarti Alicia dalam bahaya. Aku harus temuin dia. Kayaknya ada yang ngikutin aku di belakang. Aneh, jelas-jelas aku dengar suara langkah kaki. Hah? Gak mungkin. Ini kan nomornya Evan. Apa dia ngikutin aku? Aku harus kabur. Eits, mau kemana cantik? Hah? Evan, kamu beneran masih hidup? Tapi aku lihat sendiri kamu udah mati. Kenapa? Kecewa ya karena aku belum mati. Alicia, hey, lepasin dia. Sial, pengganggu datang. Hey, jangan kabur. Sayang, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa sayang. Evan, dia masih hidup. Jadi, dia benar-benar Evan. Tapi, aku lihat dengan mata kepala sendiri kalau dia udah mati. Dia udah bohongi kita semua sayang. Kita harus lapor ke yang lain. Francisca, gimana? Apa kamu berhasil yakinin orang tuamu? Aku... berhasil dong. Hah? Serius? Yeay, kita bisa nyanyi bareng lagi kayak dulu. Kamu bener, aku kangen banget zaman-zaman kita nyanyi bareng dulu. Syukurlah, berarti kita udah selangkah lebih maju. Perjalanan kita masih panjang. Aku siap berjuang demi mencapai impianku sebagai seorang penyanyi terkenal. Aku juga siap. Aku suka semangat kalian. Sekarang, ayo kita temui calon anggota ketiga kita. Nah itu dia masalah utamanya. Kira-kira dia mau nggak ya gabung sama kita? Aku nggak yakin sih. Soalnya dia udah muak banget sama musik. Muak sama musik? Bukannya dia punya mimpi jadi seorang penyanyi terkenal? Iya sih, tapi itu dulu. Sebelum dia dibohongin dan dimanfaatin sama mantan pacarnya. Dan mantan pacarnya punya agensi yang lumayan besar di negara ini. Dibohongin gimana? Dia itu pencipta lagu, tapi lagunya dicuri sama mantannya buat selingkuhannya. Padahal mantannya janji mau debutin dia jadi penyanyi pakai lagunya sendiri. Malah selingkuhannya yang debut pakai lagu yang dia ciptain. Sejak saat itu, dia berhenti nulis lagu dan gak mau nyanyi lagi. Kalian bilang mantannya punya agensi yang lumayan besar. Kalian tahu nggak siapa namanya? Namanya Nathan Fletcher, manajer Pick Me Girls sekarang. Dan selingkuhannya adalah Clara Anderson, leader Pick Me Girls. Jadi lagu debut milik Clara itu buatan teman kalian? Iya, gara-gara lagu itu, Clara jadi viral. Padahal itu lagu buatan teman kami. Sebenarnya aku udah curiga dari awal. Kok bisa Clara ciptain lagu sendiri? Intinya, karena masalah itu, teman kami berhenti dari dunia musik. Gitu ya. Jadi dia mantan pacarnya Nathan. Menarik. Ayo kita temui dia sekarang. Biasanya dia ada di simpang balapan tiap malam minggu. Maaf ya guys, aku gak bisa ikut kalau nanti malam mau dinner sama keluarga. Oke, kalau gitu aku dan Alicia bakal ke simpang balapan nanti malam. Tuan muda, maaf. Tadi saya kena diare gara-gara makan ceker setan di warung sebelah. Kamu ini gimana sih? Saat dibutuhin malah ngilang. Maaf tuan, tadi saya lapar dan tergoda sama ceker setan. Ya udah lupain aja. Sekarang bantu aku beres-beres gerobak dan pulang. Siap tuan. Tuan,
Saya mau ke WC lagi, mendadak mules. Dasar jorok, udah sana ke WC dulu. Kampret emang tuh bodyguard sableng. Mana bau telur busuk lagi. Sejak kejadian seminggu lalu, gak ada preman lagi yang berani gangguin aku. Apa ini karena Alicia? Ahem, malam abang ganteng. Ada apa nih? Nama aku disebut-sebut. Kangen ya? Astaga Dragon, kok kamu tiba-tiba muncul sih? Udah bagus seminggu ini kamu gak kesini. Seminggu nggak lihat abang. Adik rindu bang. Mah, Kamu ini sebenarnya siapa sih? Kenapa semua preman takut sama kamu? aku ketua geng motor wilayah ini. Biasa jaga keamanan di sini. Pantas aja kamu sering keliling wilayah ini. Tentu aja, hobiku balapan dan tawuran sama preman-preman di sini. Hah? Itu gak sehat banget, apalagi kamu cewek. Ah, itu aku punya alasan tersendiri. Aku gak bakal ikut campur sama urusan kamu. Aku cuma mau fokus jualan. Yo, lihat siapa ini. Ternyata mantan pacarku yang manja dan cengeng, Alicia Valeri. Nathan, kamu apa? Cuma kebetulan lewat dan lihat kamu di sini. Jadi mampir bentar deh. Mending kamu pergi dari sini. Aku males lihat muka kamu yang brengsek itu. Hei, santai dong. Siapa cowok ini? Pacar baru kamu. Selera kamu jadi rendahan ya. Aku bukan siapa-siapa dia. Aku cuma penjual mie biasa. Wow, jadi selera kamu sekarang seorang penjual mie. Selera nona muda Arkadia sangat buruk ya. Keluarga Arkadia, aku pernah denger di mana ya? Hah, Nathan, kita udah lama putus. Emangnya kenapa kalau selera aku penjual mie jalanan? Seenggaknya, uangnya halal dan dipakai untuk kepentingan yang bermanfaat. Daripada kamu punya banyak duit, cuma buat nyewa cewek murahan tiap hari. Dramanya lumayan seru nih, aku pantau aja deh. Yo Rev, ngapain kamu di sini sendirian? Kamu kelihatan tenang banget, nggak kayak yang lain. Tenang bukan berarti nggak waspada. Aku hanya sedikit takut. Hah? Takut? Menarik. Seorang Rev akhirnya menunjukkan rasa takutnya. Aku nggak takut sama iblis itu. Aku cuma takut salah memilih orang. Terkadang, orang yang paling nggak mencurigakan bisa jadi sangat berbahaya. Evan benar. Tapi apa iya Alicia adalah iblisnya? Aku udah lama pacaran sama dia. Guys, lihat. Aku nemuin buku tua di loteng. Kayaknya buku itu bisa ngasih kita petunjuk soal iblis. Bisa jadi itu jebakan. Buka aja, biar kita tahu apa isi dalam buku itu. Buku ini bilang, iblis tidak bisa menyembunyikan diri di cermin suci. Kita punya cermin aneh di kamar mandi. Jangan-jangan itu adalah cermin suci. Ayo kita ke kamar mandi sekarang juga. Hah? Giliranmu, Alicia. Hah? Kalian semua lihat nggak refleksinya? Tadi sekilas aku lihat sosok iblis. Aku juga lihat, tapi bisa jadi itu cuma efek cahaya kan? Sayang, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak mungkin iblisnya. Aku percaya kamu sayang. Aku udah kenal kamu dari dulu. Aku jadi curiga sama kalian berdua. Cukup, jangan saling tuduh. Iblis sedang mempermainkan kita. Jangan lengah dan tetap waspada. Ruangan apa ini? Kenapa ada ruangan aneh di balik cermin? Aku harus selidiki. Ini udah jam 10 pagi. Kenapa Alicia belum datang juga? Harusnya
Jam 8 dia udah masuk kantor. Tuan, kabarnya Nona Alicia dipecat oleh ayah Anda dan di blacklist dari semua perusahaan. Apa? Kenapa ayahku ngelakuin itu? Emang Alicia salah apa? Ayah Anda bilang Nona Alicia punya anak tanpa suami. Itu bisa jadi aib perusahaan. Tapi Alicia kan sudah menikah, suaminya meninggal. Salahnya di mana? Saya juga kurang tahu, Tuan. Mungkin Anda bisa bicara langsung dengan ayah Anda di ruangannya. Oke, kalau gitu, aku bakal minta penjelasan ke Papa sekarang. Pa, kenapa Papa pecat Alicia? Dia bahkan belum mulai kerja di kantorku. Kamu bentar lagi nikah. Ayah cuma nggak mau ada pengganggu dalam hubunganmu dengan Clara. Apa maksud Papa? Alicia cuma sekretaris biasa. Aku nerima dia karena pengalaman kerjanya. Gak ada yang tahu masa depan, Rev. Reputasi Alicia itu nggak bagus. Dia seorang wanita penggoda. Cukup, Pa. Walaupun aku nggak kenal sama Alicia, tapi aku percaya dia bukan wanita penggoda. Lihat, kamu bahkan udah belain dia sekarang.